Dan untuk mengetahui bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita dalam menghadapi tahun ajaran baru nanti, telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan psikolog dari Universitas Indonesia, Rosmini Agus Salim. Selamat pagi Bunda Romi. Halo Bunda Selamat pagi, Romi. Mbak Sarah dan Mbak Fani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bunda apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bunda, ini kita ngomong-ngomong soal pembelajaran jarak jauh ya, tahun ajaran baru sudah mau dimulai begitu, di mana anak sekolah ini akan menghadapi masa penerimaan peserta didik baru yang akan dibuka 14 Juni nanti. Nah tentunya dengan banyak sekali prasyarat yang sudah ditentukan, ketentuan-ketentuan apalagi di masa pandemi begitu. Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi saja sudah banyak begitu ya syarat-syarat yang harus disiapkan, ini ditambah lagi syarat-syarat untuk PJJ sendiri. Lantas bagaimana nih Bunda terkait adaptasi anak atau peserta didik, ini calon peserta didik untuk menghadapi sistem zonasi? Oke, jadi memang sistem zonasi ini kan sebetulnya dulu juga pernah ada. Ya. Ini bukan sesuatu yang baru, dulu pernah ada. Kemudian kita mulai lagi dengan sistem zonasi ini. Sebetulnya niatannya sistem zonasi itu juga bagus, tidak ada lagi nanti sekolah unggulan atau sekolah favorit. Namun untuk itu kalau menurut saya menyarankan bahwa setiap sekolah harus menjadi sekolah yang baik dan unggul. Dan ibaratnya bisa membantu anak-anak menstimulasi sesuatu yang memang dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah kalau memang sistem zonasi ini diberlakukan, maka sebetulnya ada keuntungan bagi orang tua dan anak didik karena akan sekolah tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, sehingga dari biaya transportasi dan sebagainya memang teratasi. Sekarang ini kita menjadi kecewa kadang-kadang karena sekolah yang di dekat rumah mereka pikir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua, karena dianggap tidak bisa memberikan keunggulan-keunggulan tertentu. Nah ini PR-nya adalah pada pemerintah, terutama pada sekolah masing-masing. Karena salah satu dari tujuan dari zonasi ini adalah agar guru lebih kreatif. Di mana kita berharap bahwa guru bisa lebih menciptakan pola pembelajaran yang membuat anak menjadi tidak bosan dan sebagainya. Gitu Mbak. Oke, Bunda Romi, ini kan pasti walaupun memang sistem zonasi ini biar sekolah itu tidak ada lagi namanya sekolah unggulan gitu kan, begitu merata ya? semuanya. Tapi kan tetap ya yang namanya anak itu kan pasti ada rasa, saya pengen deh masuk ke sekolah negeri ini gitu kan, udah ada impiannya. Nah ini bagaimana nih dengan menyiapkan anak yang mungkin gagal masuk sekolah sesuai yang diharapkan? Karena kan memang ada perubahan-perubahan seperti sistem zonasi yang menjadi 70%, lalu juga dengan umur yang untuk anak SD harus di 7 tahun, bagaimana nih Bunda? Oke, satu-satu ya Mbak. Satu, kalau misalnya ditanyakan tentang harapan seseorang itu terbentuk karena kita yang menciptakan. Misalnya orang tuanya mengatakan, nanti kamu harus masuk sekolah bagus itu ya, SMP sekian, SD ini atau SMA sekian gitu, yang kemudian kita pikir punya keunggulan tertentu gitu. Tapi pada waktu itu tidak dikatakan, yang penting dia sekolah, ibaratnya gini, manusia itu belajar makan macam-macam, tapi harus ada vitaminnya. Misalnya kalau mau ekskulnya apa dan sebagainya, bisa dicari dalam bentuk kegiatan yang berbeda. Misalnya dia mendapatkan dari kegiatan misalnya di organisasi atau kemudian ikut kegiatan olahraga tertentu di luar gitu, sehingga itu bisa teratasi kalau tidak di-provide oleh sekolah. Namun kalau kita lihat kadang-kadang ini kan orang mengatakan bahwa itu favorit, padahal setelah anaknya masuk ke sana belum tentu cocok juga begitu. Ada sekolah yang disiplinnya tinggi, anaknya sangat loose gitu. Masuk ke sekolah itu bisa frustrasi ya. Jadi sebetulnya bagaimana kita membangun harapan anak kita itu mengatakannya kepada mereka tuh bukan yang ini yang harus, tapi sekolah itu membantu kamu untuk memberikan pembelajaran sehingga kamu jangan takut untuk masuk sekolah manapun gitu, untuk kemudian nanti bisa tetap berkembang kalau misalnya di situ tidak ada ibaratnya ekskul tertentu yang kamu inginkan gitu. Nah kalau tentang 6 tahun ke 7 tahun ya Mbak, sebagai psikolog saya akan mengatakan bahwa setiap anak kematangan sekolahnya itu beda-beda. Tapi ini kan diambil dinaikkan jadi 7 tahun karena rata-rata dianggap sudah matang sekolah dasar pada usia 7 tahun. Namun untuk membuat kematangan anak itu bukan di umur sebetulnya, tapi stimulasinya. Bagaimana anak ini pada waktu di usia 4, 5 tahun, 6 tahun dapat stimulasi untuk bisa dia siap ke sekolah dasar. Siap sekolah dasar itu juga tidak hanya
bukan menurut saya penekanannya kepada membaca menulis berhitung, Ya. tetapi bisa span konsentrasinya dipanjangkan atau rentang konsentrasi dipanjangkan. Anak itu bisa kemudian dari motorik kasar bisa menjadi motorik halus sehingga dia bisa belajar menulis. Kemampuan abstraksinya sudah ada sehingga tidak semua harus selalu konkret semua. Jadi hal-hal sifat mendasar yang harus dimiliki anak sudah distimulasi sebelumnya. Jadi tiap anak kematangan sekolahnya itu beda-beda. Ya. Kalau stimulasinya cukup 6 tahun pun udah siap. Bahkan bisa sebelum 6 tahun dia sudah siap sekolah dasar. Kalau saya cenderung gini, kalau rata-rata seperti itu 7 tahun, ada kalanya ada anak yang sudah siap, kenapa nggak mendapatkan rekomendasi dari misalnya psikolog atau orang yang guru bimbingan pelajaran di sekolah untuk memberikan rekomendasi bahwa dia sudah siap untuk masuk sekolah dasar karena kriteria untuk mendapatkan kematangan sekolah sudah terpenuhi. Jadi jangan direm anak atau di stop untuk bisa maju kalau memang dia bisa maju. Tetapi kalau saya setuju secara umum kalau tidak ada pengetesan, tidak bisa dilihat hal-hal yang spesifik dari anak memang diberlakukan secara umum rata-rata mungkin di 7 tahun begitu. Oke. Nah, Bunda Romi, kalau tadi berbicara mengenai kematangan sekolah, karena memang tidak tergantung umur begitu ya, dan juga pastinya kita tahu pandemi ini kan sudah lebih dari setahun, sudah lama anak-anak ini vakum tidak bersosialisasi dan juga tidak berinteraksi mungkin dengan rekan-rekan sebayanya di sekolah. Tentunya ada sedikit penyesuaian begitu yang harus dilakukan dan pastinya mungkin ada tantangan begitu karena tidak jarang juga kita dengar orang tua yang cenderung mengeluhkan begitu ini kok nggak masuk sekolah jadi mereka harus di rumah lebih lama bersama anak mereka dan juga ini membangun sebuah kondisi yang baru di mana anak-anak ini juga harus mempersiapkan diri secara mental. Lantas kemudian kendalanya apa-apa saja nih Bunda Romi untuk bisa mengatasi kendala-kendala yang sudah terjadi begitu di masa pandemi, khususnya berbicara mengenai kesiapan untuk masuk sekolah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa meraih kematangan usia sekolah yang bisa dilakukan saat ini? Itu seperti apa? Oke, jadi begini Mbak Sarah dan Mbak Fani, kalau kita di rumah itu jangan merubah disiplin anak kita untuk mengikuti aturan kalau mereka sedang sekolah. Misalnya makan pagi, mandi sebelum acara virtual atau sekolah yang virtual itu harus dilakukan. Nah ini sekarang sudah kadang-kadang banyak orang tua yang karena merasa di rumah saja aturan disiplin itu hilang. Maka akan sulit nanti kalau masuk. Kalau menurut saya sekarang belajar pertama adalah membuat kembali pembiasaan itu. Lalu kemudian mengajarkan kepada anak bahwa pada waktu kemarin pandemi ada banyak anak TK yang tidak diizinkan sekolah. Dalam virtual pun tidak diizinkan maksud saya. Itu kemudian pertanyaannya apakah stimulasi itu diberikan oleh orang tua? Sebetulnya mudah. Stimulasi yang harus diberikan apa? Stimulasinya adalah sesuatu yang untuk mencapai tugas perkembangannya agar dia bisa siap sekolah dasar, untuk yang sekolah dasar. Nah ini tapi berlaku juga untuk yang lain, bahwa pembiasaan yang lain itu termasuk harus kemudian stay di dalam, kalau di virtual itu kan di dalam kamera itu selama gurunya mengajar gitu. Dan ini tantangan untuk gurunya. Nah, tapi pada waktu nanti kita masuk, kita kalau sudah ada pembiasaan itu, anak akan jadi lebih mudah untuk mengikutinya. Dan yang paling penting adalah bahwa kita yakin dulu nih, pada waktu mau masuk sekolah, anak belajar untuk disiplin juga prokesnya. Mempertahankan diri untuk supaya tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu. Karena ini sulit. Sudah lama tidak ketemu teman, maka kemudian mereka merasa bahwa ini ketemu teman jadi excited gitu. Ini yang harus kita berikan. Dan yang paling gampang untuk mengajarkan anak untuk mengikuti protokol kesehatan itu adalah orang tuanya jadi model. Pada waktu kita keluar ke rumah, kalau ini kita klaster rumah misalnya tidak menggunakan masker karena misalnya merasa sehat semua, sebaiknya sekarang dibelajarkan untuk kalau berdekatan dengan orang langsung harus pakai masker. Apakah itu ibunya, bapaknya, atau siapa. Lalu kemudian kalau kita ajarkan juga kepada dia bagaimana dia merutinkan diri untuk cuci tangan di rumah. Nanti pada waktu dia sekolah, hal ini akan sudah tercipta di dalam diri anak-anak kita sehingga dia tidak usah kita ingatkan lagi. Ya, jadi memang peranan orang tua. Mungkin sekolahnya juga belum 100% tatap muka. Jadi ada hybrid blended learning, bauran, di mana
Ada sebagian melalui virtual, sebagian lagi melalui tatap muka. Dan Oke. itu harus dikatakan kepada anak, apapun yang terjadi, dia tetap harus prokesnya harus ada. Baik, Karena oke. anak itu kadang-kadang nggak tahan untuk menggunakan masker. Ya, Apalagi betul, kalau betul. sudah lama di rumah, nggak tahan dia gitu untuk Oke. lama-lama Baik. menggunakan masker. Berarti memang ada peranan orang tua yang harus bisa dijadikan contoh oleh anak-anak, apalagi kalau misalnya sudah masuk ke sekolah nanti tatap Betul. muka, excited atau gembira ketemu teman yang sudah hampir lebih dari setahun gitu Lebih, tidak iya, ketemu gitu kan. Jadi memang orang tua itu harus menjadi contoh bagi Ya. anak-anaknya, apalagi anak-anak yang masih kecil. Baik, terima kasih informasinya Bunda Romi, psikolog dari Sama-sama. Salam Universitas sehat. Indonesia sudah bergabung bersama kami di After 10. Sehat-sehat, Bunda. Salam sehat, Bun.